mulai dengan menggambar grafik fungsi kuadrat. Pada video kita sebelumnya sudah dibahas mengenai langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat secara sederhana. Namun, terdapat kelemahan dalam menggambar grafik dengan cara sebelumnya, yaitu ketika titik pembuat maksimum atau minimum tidak terpilih sebagai titik yang kita uji. Maka pada pembahasan kita kali ini kita akan menentukan langkah-langkah standar dalam membuat grafik fungsi kuadrat yang baik. Langkah-langkahnya adalah: 1. Kita tentukan pembuat nol fungsi. 2. Menentukan titik potong sumbu Y. 3. Menentukan sumbu simetri. Dan terakhir adalah menentukan titik balik minimum atau maksimum. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Gambarlah fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Langkah pertama adalah kita tentukan pembuat nol fungsi atau titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X terjadi jika Y sama dengan 0. Ya, maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan, sehingga bentuknya menjadi X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai X dengan cara difaktorkan seperti video kita yang sudah pernah kita bahas ya. Silahkan dibuka lagi bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat ya. Untuk kali ini kita akan langsung dengan cara cepat ya. Oke, ini berarti X nya sama dengan 5 dan satu lagi X sama dengan 1. Nah, titik potong sumbu X nya di X sama dengan 5 dan X sama dengan 1. Untuk langkah pertama selesai. Kemudian langkah kedua, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y terjadi jika X sama dengan 0. Maka persamaannya menjadi 0 ini ya. Yang ini juga 0 tambah 5. Y sama dengan 5. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tentukan sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A, dimana min B nya adalah min 6, berarti min 6 per 2 kali 1. Ini sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Maka sumbu simetrinya atau XP ya biasanya sama dengan 3. Udah. Langkah terakhir kita tentukan titik balik minimum atau maksimum ya. Berdasarkan nilai XP yang sudah kita dapatkan, kita substitusikan ke persamaan Y. Jadi ini 3 kuadrat min 6 dikali 3 ditambah 5. Y sama dengan 9 dikurang 18 ditambah 5. YP ya, supaya untuk membedakan dengan Y pada bentuk persamaan ya. Ini berarti 9 kurang 18 min 9 tambah 5 min 4 ya. Oke, benar. Oke, sekarang langkah-langkah semua sudah kita kerjakan, tinggal kita sketsa saja ya. Sebenarnya di soal diminta untuk menggambar, tapi kita sketsa saja supaya cepat. Titik potong di titik 5 dan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 1, di sini 1 untuk titik potong sumbu X ya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian sumbu simetri, persamaan sumbu simetri X sama dengan 3. Berarti di sini ya, sini
set gini, sedangkan y-nya min 4. Tuh 2 3 4. Nah di sini min 4. Nah ini titik minimum ya, karena a-nya lebih besar dari 1, sehingga sketsa dari grafik fungsi kuadrat untuk y sama dengan x kuadrat min 6x tambah 5 adalah digambarkan begini. Nah ini ya. Oke, selesai. Gitu saja. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat. Jika pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat, kali ini kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat berdasarkan unsur-unsur yang diketahui. Ada 3 rumus yang dapat kita gunakan tergantung dari apa kita ketahui dari soal. Yang pertama adalah menentukan rumus grafik fungsi kuadrat. Jika diketahui, lihat titik baliknya dan salah satu titik diketahui. Rumusnya adalah. Yang kedua, menentukan rumus grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu x dan salah satu titik diketahui. Rumusnya adalah. Kemudian yang ketiga, menentukan rumus grafik fungsi kuadrat jika 3 titik yang dilaluinya diketahui. Rumusnya adalah. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Baik, soal nomor 1. Tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik balik 2,-1 dan melalui titik 0,-5. Berdasarkan soal, dapat kita ketahui titik balik atau XPYP itu sama dengan 2,-1. Kemudian melalui sebuah titik berarti ini kita buat sebagai X, Y, yaitu 0,-5. Nah ini. Kemudian selanjutnya kita tinggal substitusikan hal-hal yang diketahui ini ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah untuk sebuah fungsi kuadrat yang mempunyai titik balik dan melalui titik 0,5 adalah y sama dengan a buka kurung x min xp kuadrat ditambah yp. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Y di sini adalah min 5, kemudian a itu kita cari x di sini adalah 0, kemudian min xp-nya 2 kuadrat ditambah yp di soal adalah min 1. Lanjut. Ini tetap A. 0 dikurang 2 min 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Ini plus kurang 1 min 1. Min 5 turun. Ini A dikali 4, 4A min 1. Ini min 5. Ini min 1 pindah ke kanan, ke kiri jadi plus 1. Yang kanan tetap 4A. Min 5 tambah 1 min 4. Ini tetap 4A. A sama dengan min 4 dibagi 4. A sama dengan min 1. Oke, kita sudah dapat A. Selanjutnya kita substitusikan nilai A kembali ke rumus awal. Ini ya, rumus yang ini. Nah, rumus ini. Oke, lanjut. Y sama dengan A nya tadi min 1, X ya min 2 ya, XP nya 2 kuadrat ditambah YP nya min 1. Y sama dengan min 1. Nah, ini masih ingat ya perkalian
kuadrat ya, suku 2. Ini kalau mau dijabarkan berarti begini ya. Oh, ini tetap ini langsung saja kita buat min 1 ya. Nah, tinggal kita selesaikan yang ini. Ini x kali x kali min 2 kali x, min 2 kali min 2, seperti biasa. X kali x kuadrat, x kali min 2x, min 2 kali x, min 2x, plus 4 min 1. Y sama dengan, ini yang dalam dulu kita selesaikan, x kuadrat min 2x jadi min 4x tambah 4, ini tetap min 1. Y sama dengan, nah ini kita kalikan semua min 1 ini ya, min x kuadrat plus 4x ya, min ketemu min jadi plus ya, min kali plus 4 min 4, yang ini turun min 1. Terakhir Y sama dengan min x kuadrat plus 4x. Nah ini min 4 min 1 min 5. Jadi fungsi kuadrat yang dimaksud adalah Y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 5 untuk soal ini. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik potong sumbu x di 3,0 dan min 1,0 serta melalui titik 0, min 3. Jelas di sini adalah rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua ya, karena melalui sumbu x di 2 titik. Nah, ini sebagai x1, ingat ya, ini sebagai x2 nanti pada rumus, dan ini sebagai x, y nya nanti ya. Baik, langsung saja kita tuliskan rumusnya. Rumusnya adalah Y sama dengan A x min x1 kali x min x2. Cukup mudah ya untuk menghafal rumusnya. Oke, Y di sini ini berarti min 3. Min 3 sama dengan A, kita cari terlebih dahulu sama seperti yang soal nomor 1 tadi. X di sini berarti ini ya, 0. X1 nya adalah min 3 ini ya. Kemudian X nya tadi 0, X2 nya min 1. Nah ingat ini, hati-hati, ini min 1 berarti kalau rumusnya min jadi dia jadi plus. Oke, min 3 kita tulis ulang A. Nah ini 0 kali min 0 min 3 berarti min 3 ya, ntar ini min 3, 0 tambah 1 1. Oke, ini jadi A kali min 3 kali 1 min 3A. A sama dengan min 3 per min 3. A sama dengan 1. Oke, jelas. Selanjutnya kita masukkan lagi ke rumus awal, rumus semula, untuk mendapatkan fungsi kuadratnya ya. Kita bagi 2. Y sama dengan A nya tadi 1 ya, langsung Y sama dengan 1 buka x min 3 buka x plus 1. Y sama dengan, nah tinggal kalikan ini saja, x kali x kuadrat, kemudian x kali 1 plus x saja, kemudian ini min 3 kali x, min 3x, yang ini min 3 kali 1 min 3. Y sama dengan x kuadrat x min 3x min 2x min 3. Nah selesai ya. Sebenarnya ini kan ada dikali 1 ya, tapi karena dikali 1 maka tentu tidak berubah ya, makanya ini tadi saya langsung hilangkan saja ya. Seandainya A nya 2 berarti tentu ini kita kalikan dengan 2 ya, misalnya A nya 2, tapi karena ini A nya 1 cukup kita abaikan ya, karena tidak berpengaruh. Oke, selesai. Kita lanjut nomor selanjutnya.
Tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik-titik 0,12, min 1, min 12 dan 3,0. Nah, di sini jelas ada 3 titik yang dilalui, maka rumusnya sebenarnya tidak ada ya, tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini atau titik-titik ini ke bentuk umum dari fungsi kuadrat gitu ya. Oke, langsung saja. Rumusnya adalah rumus bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Untuk titik yang pertama, berarti Y-nya adalah 12 dan A-nya adalah 0. Nah, ini 0 berarti ya. Dan ini 0 plus C. Nah, ya, paham ya? X kan 0, maka hasilnya adalah 0 karena dikalikan 0 tetap 0 ya. Jadi ini C kita dapatkan adalah 12 untuk titik yang pertama. Kemudian untuk titik yang kedua ya, kembali kita ulangi, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini titik yang kedua ya. Y nya adalah min 12, X nya adalah min 1. Nah, itu ya. B X min 1 plus C. C nya tadi sudah kita dapatkan, yaitu 12. Berarti kita ganti C nya dengan 12. Lanjut, ini min 12, ini min 1 kuadrat 1 kali A. Ini B kali min 1 berarti min B plus 12 turun ya, sama dengan A min B 12 min 12 min 12 ya. Jadi bentar, A min B min 12 berarti min 24. Oke, ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Nah, untuk titik yang ketiga sekarang, Y sama dengan 0 ya di sini. Kemudian A, X nya di sini 3 plus B, X nya 3 plus C nya tadi 12. Oke, ini 0 A, ini 3 kuadrat berarti 9 ya, 9A plus 3B plus 12. Ini bisa kita sederhanakan ya, atau kita pindahin dulu aja plus 12 nya ke kiri jadi min 12. Yang ini 9A plus 3B tetap. Nah, ini kita bagi dengan 3 ya supaya lebih sederhana. Jadi min 12 bagi 3 min 4, 9 bagi 3 3A, yang ini B. Oke, ini kita dapat persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan kedua tinggal kita substitusi ya. Oke, kita terus ulang. Persamaan satunya adalah A min B sama dengan min 24. Persamaan keduanya adalah 3A plus B sama dengan min 4. Nih, kita tinggal kita tambah ya, karena ini yang kita hilangkan B, ini min, ini plus, jadi kita tambah ya supaya ini hilang habis. Kemudian A ditambah 3A 4A, ini sama dengan min 28. A sama dengan min 28 dibagi 4, A sama dengan min 7. Oke, kita dapat A. Terakhir kita dapat B ya. B nya kita substitusikan ke persamaan satu saja ya. Persamaan satu tadi A min B sama dengan min 24. A nya min 7, nah, min B min 24. Min B sama dengan min 27 ditambah 7. Kok min 27 ya? Min 24, min 24 tambah 7. Min B sama dengan berapa ini?
14 ya, 14 min 14. B sama dengan di mana ya, sini aja ya. B sama dengan 14. Oke, set. Ini B ini ya, ini min ya, ini min, berarti min coret habis. Itu B, yang ini tadi C, ini A. Oke ya, sekarang tinggal kita susun sini aja. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Y sama dengan A nya tadi min 7 X kuadrat ditambah 14X ditambah 12. Nah, ini dia ya. Jadi fungsi kuadrat yang dimaksud adalah ini. Oke, selesai. Nah, kita lanjutkan nomor 4. Tentukan rumus fungsi kuadrat pada gambar berikut. Nah, jadi maksud kita membahas soal nomor 4 ini adalah diberikan gambar ya. Jadi yang pertama kita analisa terlebih dahulu. Dari gambar ini kita dapatkan apa saja yang diketahui ya. Nah, dari apa saja yang diketahui tersebut, selanjutnya baru kita tentukan rumusnya. Kemudian baru kita selesaikan ya. Sehingga kita dapatkan fungsi kuadrat yang dimaksud. Ya, baik, kita mulai dari A, yang A, 4A. Nah, kita perhatikan yang A ini memiliki sebuah titik yang dilalui, yaitu min 1,0 ya. Ini titik yang dilalui. Jadi ini X, Y min 1,0 ya. Oke, X. Oke, selesai. Kemudian nah, ini titik ini adalah titik balik ya, atau titik minimum. Nah, titik minimumnya berarti ini XP YP. XP YP di sini adalah X-nya 1 ya. 1, Y-nya min 4. Nah, ya. Jadi ini kita punya dua hal yang diketahui. Berarti ini kita gunakan rumus yang pertama ya, yaitu diketahui sebuah titik dan titik balik ya, titik minimum kalau soal ini. Oke. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan A X min XP kuadrat tambah YP. Oke. Benar ya? Oke. Oke, selanjutnya sama seperti tadi. Ini Y-nya adalah 0. Kita cari X-nya adalah min 1 min XP. XP-nya 1 kuadrat plus YP-nya adalah min 4. Ini 0, ini A min 1 min 2 kuadrat 2. Min 2 kuadrat 2. Apa? Min 2 kuadrat 4 ya. Oke, ini min 4. Ini jadi pindah ya, kita pindahkan langsung jadi 4. Yang ini 4A. Sehingga A adalah 4 dibagi 4 atau 1. Oke, kita dapat A. Selanjutnya kita kembali ke rumus Y sama dengan rumus fungsinya ya. A tadi 1. Oke. Error. 1 X min 1 kuadrat plus min 4. Y sama dengan 1. Ini kita tulis ulang saja supaya mudah ya. Oke. Ini jadi X kuadrat min X plus 1 min 4. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Oke, ini dia kita dapat. Nah, bisa ya, insyaallah ya. Oke, kita lanjut nomor 4B. Nah, ini kalau kita perhatikan di soal yang B ini ya, yang pertama kita lihat ini dan ini.
Nah, ini berarti parabola ini melalui atau grafik ini melalui dua titik X ya, atau memotong sumbu X di dua titik, yaitu titik min 2,0 dan 3,0 ya. Oke, berarti ini titik yang dilalui titik potong sumbu X ya, tipot sumbu X 1 yaitu min 2,0 dan 3,0 ya. Oke, selanjutnya melalui sebuah titik yang dilalui ini, yaitu titik berapa ini? Titik X 0,6. Nah, titik dan melalui ya, ini melalui ya, ini yang dilalui titik 0 yang dilalui aja ya. Oke, nah berarti jelas rumus yang kita pakai adalah Y sama dengan A X min X1 X min X2. Y nya adalah ini ya, 6. Kita cari X nya 0, X nya 0 ya. Kemudian X1 nya ini min 2 berarti plus langsung 2. Ini 0 min 3 gini ya, 0 min 3 ini. Oke, langsung 6A, ini 2, ini min 3 ya, berarti 6 min 6A. A sama dengan 6 dibagi min 6, A sama dengan min 1. Kita dapatkan A. Selanjutnya kita susun kembali ke rumus fungsi Y sama dengan A nya min 1 X plus 2 berarti ya, kemudian X min 3 Y sama dengan min 1. Nah, ini kita kalikan seperti tadi ya. Ini X kuadrat plus salah bukan plus ya, kita mulai yang ini min 3 dulu. Min 3X plus 2X min 6 Y sama dengan min 1 kita teruskan ya, karena ini min berarti tandanya nanti berubah, hati-hati. X kuadrat min 3X tambah 2X min X ya, hati-hati, min 6 Y sama dengan, nah ini berubah semua ini tandanya karena dikali min 1, jadi min X kuadrat plus X plus 6. Nah, jadi ini ya, kita dapatkan fungsi yang dimaksud dari gambar 4B ini. Oke, paham ya? Lanjut soal terakhir 4C. Nah, jelas di sini ada 3 buah titik yang dilalui ya, 1, 2, dan 3 ya. Cukup mudah ya, berarti ini tinggal kita buat tuliskan titiknya, yaitu titik yang 1 apa ya, berapa ini, 1,3. Titik yang kedua ini 0, min 2 ya, hati-hati keliru, X dulu baru Y ya, ini X ini min 2,0. Nah, ini 3 titik yang diketahui. Sekarang tinggal kita susun ke rumus fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita pakai yang mana dulu supaya kita dapatkan C nya? Tentu kita buat X nya yang 0 ya, ini X yang 0 supaya kita dapatkan Y nya ya. Y min 2 ini 0, ini 0 ya, ini C ya. Nah, oke, jadi triknya yang pertama kita cari C nya dulu ya, dengan cara mencari titik yang melalui sumbu X 0 gitu ya, sehingga C nya 0. C nya kita bisa dapatkan, yaitu di soal ini adalah C nya min 2. Selanjutnya ini Y sama dengan, kita ke titik yang kedua ya. Titik yang kedua, bentar ya,
Oke, langsung saja. Ini ya titik, ini satu ya, ini boleh 2, ini boleh 3. Oke, yang kedua berarti Y nya 0 sama dengan A nya A, ini min 2 kuadrat plus B kali X nya min 2 plus, nah hati-hati, kita tulis dulu. Ini jadi 4A ya, ini min 2B, ini min 2. Ini 4A min 2B, ini pindah min 2 nya jadi 2. Oke, dapat persamaan 1. Persamaan yang kedua kita dapatkan dari titik yang ketiga ini, yaitu Y nya 3, A, X nya 1 kuadrat bah B 1 plus C nya min 2. Oke, 3, ini 1 A saja ya, ini B, ini min 2. A plus B 3 plus 2 ya, min 2 pindah di ini 5, ini A plus B. Oke, kita dapatkan dua persamaan. Selanjutnya kita tinggal substitusi persamaan satu dan persamaan kedua. Yang satu kita tulis ulang. Oh, nomor 1 ini ternyata kita bisa bagi ya menjadi, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 ya. Ini kita ubah jadi 1, ini 2A, ini min B ya. Nah, sama-sama dibagi 2, paham ya? Oke, 1 sama dengan 2A min B 5, ini persamaan 1 sama 2, 5 sama dengan A tambah B 2. Oke, ini kita eliminasi. Plus apa min? Plus ya, karena ini min, ini plus, jadi plus dia hilang. Ini 6, ini 3A. A sama dengan 6 bagi 3, A sama dengan 2. Oke, untuk yang B kita masukkan ke persamaan 2 ya, lebih mudah ya. 5, kok tambah ya, 5 sama dengan A plus B, 5 sama dengan 2 tambah B, 5 min 2B 3. B nya dapat, A nya dapat, C nya dapat ya. Ini C, ini A, dan ini B, sehingga rumus fungsi yang dimaksud adalah Y sama dengan, kita tulis dulu, Y sama dengan 2A. Kok A ya, konsentrasi ini kurang ya. 2x kuadrat plus 3x min 2. Nah, ini dia. Oke, set, ini set tuh, Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam bidang matematika, fisika, olahraga, dan sebagainya, kita akan menjumpai permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Beberapa penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari akan dibahas dalam beberapa contoh soal berikut ini. Kita coba contoh soal yang berkaitan dengan penerapan dari fungsi kuadrat. Ya, kita buat dua contoh saja. Yang pertama, sebuah peluru ditembakkan tegak ke atas tinggi peluru setelah T second adalah H meter dengan H sama dengan 24T min 2T kuadrat. Tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai ketinggian maksimum. B, tinggi maksimum peluru. Oke, berdasarkan soal, kita dapat tentukan waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai ketinggian maksimum dengan menggunakan rumus ya. Sebenarnya ada dua cara ya, tapi saya akan coba dengan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama adalah waktu yang diperlukan ya ketika peluru mencapai ketinggian maksimum mungkin dapat
kita gambarkan dengan sketsa grafik seperti ini ya. Nah, ini tinggi maksimum yang dicapai. Nah, untuk mencapai ini maka kita dapat cari dengan menggunakan persamaan sumbu simetri yang apa namanya, yang kita sudah bahas sebelumnya ya, yaitu rumusnya adalah min B per 2A. Nah, untuk mencapai titik ini ya, tinggi maksimum ya kalau dalam soal ini. Kemudian tinggal kita substitusikan. Tapi bagi yang masih bingung dari persamaan ini ya, nah ini hanya adalah ini A, ini B ya, jangan lupa. Ini berarti min 24 per 2 dikali A nya berarti min 2. Oke, jadi min 24 per min 4 ini 6. Nah, berarti waktu yang diperlukan ya, atau di sini T ya, ini kan persamaannya T ya, ini berarti T ya, kalau di pembahasan kita sebelumnya kan sebagai X ya. Nah, khusus soal ini tinggi itu disimbolkan dengan T ya. Wah, untuk persamaan H sama dengan 24T min 2T kuadrat. Tuh. Kemudian yang kedua, tinggi maksimum. Nah, tinggi maksimum itu kan H ya, 24T min 2T kuadrat. T nya tadi kan sudah dapat, yaitu 6. Untuk mencapai tinggi maksimum berarti kita tinggal substitusikan nilai T ke rumus ke persamaan yang kedua ini, sehingga kita dapatkan tinggi maksimumnya gitu. Ini 6, ini min 2, ini 6 kuadrat. 24 kali 6 144 ya. Kemudian ini min 2 kali 36, ini 144 min 72 ya. H sama dengan 72. Satuannya apa ini, meter ya. Oke, jadi kita ulangi ya. Untuk tercapai tinggi berarti tinggal kita masukkan nilai T ya, yang kita dapatkan berdasarkan rumus dari mencari tinggi maksimum seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau dalam pembahasan kita sebelumnya, tinggi maksimum itu dicapai dicapai dengan rumus ya, min B per 2A untuk persamaan sumbu simetri yang X ya. Nah, kalau dalam soal ini kan persamaannya dalam bentuk T ya. Jadi ini bisa kita cari untuk mencapai waktu yang diperlukan peluru untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, yang kedua, halaman rumah Pak Agus berbentuk persegi panjang dengan keliling 48 meter. Tentukan luas maksimal halaman rumah Pak Agus. Nah, untuk soal yang kedua, kita buat dulu keliling ya, karena diketahui dari soal adalah keliling. Keliling adalah 2P ditambah 2L ya. Keliling di sini 48, nanti 2P tambah 2L. Ini kita bagi 2 ya supaya lebih sederhana. Ini P tambah L. Nah, P itu sama saja dengan 24 dikurang L ya, sama saja ya. L kita tinggal pindah ruaskan supaya kita dapat mencari persamaannya ya, supaya kita dapat menemukan persamaannya. Selanjutnya luas ya, luas sama dengan panjang kali lebar ya. Panjang itu sudah kita ganti dengan 24 min L ya. Ingat ya, panjang tadi kita sudah ubah menjadi persamaannya yaitu 24 min L. Nah ya, nah ini dapat persamaan 24 L min L kuadrat. Nah, ini persamaannya untuk luas. Selanjutnya, nah dari soal ini ditanya luas maksimal ya. Jadi luas maksimal untuk soal yang kedua saya pakai rumus D per min 4A. Nah, ingat rumus D
D-4A ini juga bisa kalian pakai untuk menyelesaikan soal nomor 1 tadi ya. Nah, silakan dicoba sendiri supaya kalian lebih paham gitu ya. Nah, baik, yang kedua, nomor 2 ini kita pakai rumus maksimalnya adalah D per min 4A. D itu adalah diskriminan ya, yang rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ingat ya. Tinggal kita buat dulu L nya sama dengan L max ya. D nya berarti B kuadrat min 4AC per 4A. B nya ini B nya 24, berarti 24 kuadrat min 4A. A nya min 1 ya. C nya berapa ini? C nya 0 ya, C nya 0. Oke, per 4 kali min 1. Oke, ini 24 kuadrat. 24 kali 24 576 ya, per min 4. Oke, ini min 4, A nya min 1, berarti ini 576 per 4 ya. Inilah luas maksimal, atau kalau mau dibagi boleh kita bagi, coba berapa ini ya. 1 4 ini berapa ini, 17 ini 4 ya, 4 nih 16 ini 4, 144 ya. Nah, berarti luas maksimalnya adalah 144 meter persegi gitu ya. Oke, selesai.